bekal itu sangat-sangat bermanfaat. Soalnya kan makan pagi atau namanya sarapan itu sebagai bekal nanti dia untuk berenergi di beraktivitas di siang sampai ke malam hari. Jadi kalau misalkan si pagi anak itu nggak sarapan, misalkan ya ini sarapan dulu, misalkan nggak sarapan, nanti anak itu kan simpanan cadangan energinya nggak banyak Bu. Jadi kalau dia nggak sarapan, otomatis dia nanti aktivitasnya itu bakar kalorinya itu kurang gitu. Jadi kan dikhawatirkannya dia lemas, kemudian konsentrasi juga berkurang gitu ya. Itu kalau untuk yang sarapan. Kalau untuk yang bekal, mungkin untuk bekal makan siang mungkin ya yang dimaksud ya. Nah, kalau istirahat biasanya dimakan. Oh ya, berarti kan anak itu wajib makan sebaiknya 3 kali, pagi, siang, sore. Sarapan kalau memang sempat di rumah ya sebaiknya di rumah gitu kan. Kalau misalkan nggak sempat mau dimakan di sekolah itu juga nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa usahakan anak itu sarapan, karena untuk memenuhi kebutuhan energinya kan sangat besar. Kemudian untuk yang bekal itu banyak fungsinya, banyak manfaatnya Bu. Jadi yang pertama, makanan lebih higienis, yang jelas kan lebih sehat karena diolah di rumahnya sendiri ya. Ya walaupun itu produk beli terus kemudian diolah lagi sama mamanya, paling nggak kan ada dalam pengawasan gitu loh Bu. Kalau orang tua kan nggak mungkin kan dibiarkan makanannya kayak mana bentuknya gitu kan. Orang tua pasti punya kendali. Saya fungsi kendali juga ya Bu. Ya, sebagai fungsi kendali juga fungsi monitoring. Jadi misalkan anak bawa bekal nih, kan berarti orang tua bisa memastikan apakah ini nanti bakal dimakan atau dibuang sama dia. Nah, berarti kan orang tua bisa paling nggak, kenapa anak ini nggak makan, misalkan nggak dimakan, ada masalah apa, apakah dia tidak suka menunya atau memang dia lagi tidak sehat, tidak nafsu makan. Jadi kan wah, berarti ini kan si anak kan kebutuhan energinya kan kurang nih sehari. Jadi harus paling nggak orang tua harus berpikir diganti apa ya gitu ya, harus waspada kan. Berarti paling nggak udah ada sign gitu, kenapa ya cuma gitu. Terus kemudian untuk bekal juga kan sebaiknya sih anjurannya itu memenuhi minimal 4 zat gizi dulu. Paling nggak dia ada sumber tenaganya. Sumber tenaga itu dari karbo ya, nasi, mau roti, mau mie itu boleh, kentang itu boleh. Kemudian sumber proteinnya paling nggak misalkan ada lauk hewani ya lauk hewani sama lauk nabati. Tapi misalkan dengan masyarakat dengan keadaan ekonomi terbatas tidak bisa menyediakan lauk hewani yang apa sih seperti kayak yang barang-barang kayak gitu, mungkin bisa diganti sama telur atau lauk nabati juga boleh. Tapi sebaiknya tetap paling nggak sehari itu minimal 2 kali ada lauk hewaninya untuk anak. Oh gitu? Ya minimal 3 kali lah, 3 potong untuk anak itu, untuk pagi, siang dan sore. Nah itu yang belum kita tahu. Itu Ya, harusnya untuk pertumbuhan anak tuh. Iya. Sekarang harus ada lauk nabatinya, hewaninya Iya. 3 kali. Iya, 3 kali sehari. Jadi waktu dia makan nasi itu lengkap nasi, lauk hewani, lauk nabati sama sayur. Tapi kan ada pengecualian untuk dengan keadaan yang terbatas gitu ya. Jadi mungkin lauk hewani bisa selang-seling misalkan gitu, atau mungkin bisa digantikan misalkan dia nggak masak lauk hewani nggak ada, boleh digantikan dengan susu. Susu kan juga mengandung protein yang tinggi, itu bisa. Kemudian sebagai fungsi lauk hewani tadi di sini sebagai unsur zat pembangun. Jadi si anak kan fungsi pikirnya masih berkembang, terus fungsi kognitifnya juga kan masih lagi pertumbuhannya kenceng-kencengnya gitu, tulang ya. Selain fungsi kognitif kan juga jasmaninya kan juga, tulang juga kan butuh protein juga, atau untuk membangun otot yang kuat. Kemudian dipersiapkan juga untuk yang perempuan itu nanti si lauk hewani yang tinggi, dimana dia tinggi hemoglobin itu untuk persiapan masa pubertas. Jadi disiapkan dari dini biar nanti menghindari kejadian anemia di waktu hamil. Itu kayak hemoglobin ya? Iya, nanti biasanya merah ya? biasanya untuk lauk hewani itu apalagi yang daging merah itu kan dia HB-nya tinggi, hemoglobinnya tinggi. Jadi selain dia persiapan ke pubertas, nanti
ujungnya pada waktu masa hamil kan nanti ujungnya ke bayi juga. Jadi persiapannya tuh panjang dari sejak dini gitu. Jadi bukan disiapkan hanya waktu dia SMP, SMA sesudah head itu baru dia disiapkan makan yang cukup itu. Jadi semenjak dini harus ya. Soalnya nanti dengan ibu kondisi anemia, lemas, nafsu makan kurang itu takutnya kejadian stunting itu juga berimbas dari situ. Jadi yang lain bisa timbul ya? Bisa. Kayak antibodinya. Ya, antibodi juga bisa. Soalnya kalau ke antibodi lebih dari vitamin dan mineral. Gitu. Tapi kalau untuk yang karbohidrat, zat tenaga tadi, kemudian zat pembangun itu sebagai penunjang utama dari rangka bodi gitu. Terus untuk menunya kalau untuk anak ya mungkin menu yang sederhana tapi bervariasi gitu, nggak harus bermewah-mewah menu gitu, enggak. Yang penting si anak itu bentuknya variasi, misalkan nasi goreng, kalau kita biasa kan nasi goreng kasih telur udah gitu kan, ya mungkin si nasinya bisa dibungkus dalam telurnya ya, kalau enggak mungkin dicetak yang lebih lebih menarik bentuknya gitu. Jadi si anak kan dia dari visual kemudian dari rasa kan nanti untuk meningkatkan asupannya. Jam idealnya sarapan Ya? Jam ideal sarapan itu di bawah jam 7 sebelum dia melakukan aktivitas. Sudah bisa Iya, sebelum jam 7 itu sama dia. Pokoknya dari habis bangun subuh sampai jam 7 itu idealnya waktu sarapan. itu masa pertumbuhan struktur tubuh itu yang dari dia membangun, dia mengatur. Tadi ini usia berapa sih? Mulai dari bayi sampai usia 17 tahun biasanya. Berarti anak Itu optimal sekali. ya. Ya. Jadi persiapan dari dia bayi sampai itu kebutuhan itu tuh sangat tinggi. Berbeda nanti jika dia udah memasuki usia dewasa. Itu kebutuhan energi proteinnya, kebutuhan zat-gizinya itu dia udah nggak setinggi anak-anak dalam pertumbuhan. Jadi paling dulu biasanya antara SMP SMA itu Kalau saran ibu terkait makanan-makanan siap saji yang suka juga dibawa sama anak ya kadang-kadang, sama makanan kemasan yang pasti orang pabrikan, gimana Bu? kalau makanan siap saji itu mungkin kayak kalau sebenarnya untuk makanan siap saji itu Usia anak segitu ya. yang SD SMP sebenarnya itu kalau memang dimakan tidak setiap hari itu sebenarnya sehat Aman ya. ya, karena dia akan mengandung lemak, mengandung protein gitu ya. Yang dikhawatirkan karena dia dalam satu potong ayam itu energinya terlalu tinggi, kemudian dimakan dalam waktu yang lama dan jumlah yang sering kan banyak ya, itu dikhawatirkan dia kelebihan energi. Jadi harusnya mah butuh ayamnya itu cuma satu potong ibaratnya, dia mungkin makan 3 potong. Jadi kan dia udah kelebihan nih, takutnya nanti jadi obesitas. Tuh. Kemudian zat gizi lain dia tidak terkandung di situ. Jadi misalkan kayak sayur gitu kan, kalau KFC kan nggak ada sayurnya ya. Ya mungkin kalau misalkan nanti orang tua bisa melengkapi dengan sayur itu boleh. Tapi jangan sampai setiap hari itu hanya nasi, fried chicken aja gitu. Sebaiknya jangan. Gitu ya. Saya ini siap saya lihat nasi, ayam goreng atau chicken. Saus aja. Nasi gitu loh, ada mie ya. Karbo dan Iya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, mau nasi sama ayam goreng misalkan, paling nggak dikasih apalah wortel rebus lah atau timun atau tomat, paling nggak si anaknya itu juga ada masukan sayurnya. Selain pola makan di rumah kan nanti dia membentuk kebiasaan makannya sampai nanti dia dewasa tuh biasanya nih, kayak dulu misalkan saya waktu kecil gitu ya, orang tua tuh suka ngolah ikan gitu, jadi sampai dewasa pun saya tuh udah biasa makan kayak gitu. Berbeda lagi kalau misalkan nggak pernah, jadi kan ya apa ya, nah itu iya daging terus. Kalau jarang dari kecil nggak dikenalin aneka ragam makanan, biasanya dia nanti makanannya juga terbatas, asa aneh gitu loh, makan
gitu kan. Tapi kalau dari kecil dari sini mungkin dia dikenalkan dengan aneka ragam menu makanan, pasti nanti dia juga familiar. Tapi usia SD sama SMP kebutuhan kayak tadi jat-jat tadi sama ya dia cuma Lebih tinggi SMP. Semakin porsinya, ya. porsinya atau keberagamannya. Kalau keberagaman semua sama, harus beragam dari kecil. Tapi kalau ukuran porsinya semakin dia meningkat umurnya, dia semakin tinggi. Sampai nanti dia berhenti di usia sekitar 18 sampai 20. Itu kebutuhan paling tinggi. Dari 20 ke sana karena aktivitas yang berkurang mungkin, atau misalkan nanti dari umur 20 dia kemudian jadi pekerja keras atau aktivitas yang sangat tinggi, itu dia juga bisa meningkat kebutuhan gizinya. Tapi kalau misalkan kuliah, kerja kantoran, aktivitas ringan sampai sedang itu biasanya nggak setinggi waktu di SMA. Untuk ibu-ibu, orang tua siswa atau kami parenting atau kami sampaikan ke guru-guru yang saat kami rapat, nanti pasti kami tayangkan penggalan-penggalan dari ahli gizinya kalau kita atau nggak didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu dan bapak-bapak juga mungkin misalkan ada ibunya para pengasuh mungkin ya, yang mungkin keluarga yang ikut tinggal dengan anak-anak yang sekolah itu, alangkah sangat penting dan bermanfaatnya kita memperhatikan makanan yang dimakan oleh anak-anak kita. Apa yang dimakan dia itu sebagai sumber tenaga buat dia beraktivitas, sumber dia nanti dia berpikir gitu kan. Kemudian juga dia bertingkah laku. Dari makanan yang baik diharapkan juga kan kita juga mengeluarkan output yang baik, tingkah laku yang baik, bicara yang baik gitu kan. Jadi mulai dari makanan di rumah ataupun bekal untuk anak kita siapkan dengan sebaik-baiknya, dengan kata pengantar dari orang tua atau jangan buat anak tentang makanan ini dan itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah mudah-mudahan nanti jadi bekal anak di kemudian hari. Makanan yang sehat mudah-mudahan membangun badan